Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia. Saatnya memuji Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di YouTube channel kita Lion Kids Philadelphia Medan, Light of the Nation Kids. Berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan. Untuk hari Minggu pagi ini ya, kita kembali lagi untuk beribadah, untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan. Beri kami ya, memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan kita. Kita angkat tangan kita. Ayo sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Mari kita katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat sekali lagi dari awal ya adik-adik, katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan sekali lagi, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ayo adik-adik, ayo semua yang menyaksikan video ini, siapapun itu, dari yang kecil sampai yang besar, mari kita lipat tangan kita berdoa, kita mau mengucap syukur untuk pagi hari ini kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat hebat, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh bangun dengan tubuh
tubuh yang sehat, nafas yang gratis dari Engkau, dari segala sesuatu yang Kau telah berikan kepada kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati siapapun yang menyaksikan ibadah kami Tuhan, biarlah mereka penuh dengan sukacita. Kami mau memuji Engkau, berkati semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau ngangkat pujian kita ya. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh nakal, tidak boleh jahat, tidak boleh sombong. Anak
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang senang mendengarkan cerita firman Tuhan? Pasti semuanya senang kan? Oke, tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita harus berdoa dulu ya pada Tuhan. Mari adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Ikutin saya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap pujian penyembahan yang sudah kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu menyenangkan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, berkati hati kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu, agar kami bisa belajar dari setiap cerita firman yang kami saksikan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang minggu ini. Biarlah Kau menjaga, melindungi kami, memberikan kami perlindungan dari sorga. Kau berkati juga setiap anak-anak yang menonton video ini. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk menjaga anak-anak yang menyaksikan video ini. Dan juga siapapun Tuhan, kami percaya kami di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Yesus, berkati cerita firman Tuhan yang akan kami saksikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau menyaksikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan, bagaimana Musa membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Selamat menyaksikan. Suatu hari Tuhan meminta Musa dan Harun untuk menghadap Firaun agar bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Tetapi pada saat Harun dan Musa menghadap Firaun, Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Ia mengeraskan hatinya. Sehingga Musa dengan seizin Tuhan membuat 10 tulah di tanah Mesir. Pada saat itu Firaun melihat tulah tersebut, Firaun menjadi takut, sehingga ia membiarkan bangsa Israel itu pergi dan keluar dari tanah Mesir. Lalu bangsa Israel pun berjalan keluar dari tanah Mesir. Namun tiba-tiba Raja Firaun berubah hati dan ingin bangsa Israel yang telah keluar dari tanah Mesir itu kembali lagi ke tanah Mesir menjadi budaknya. Kemudian dari jauh datanglah Raja Firaun dan pasukannya 600 kereta berkuda mengejar bangsa Israel. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh ke belakang. Dan mereka sangat ketakutan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Musa, kenapa kau bawa kami ke sini? Apakah tidak ada kuburan di tanah Mesir, sehingga engkau membawa kami mati di padang gurun ini?" Namun Musa berkata kepada bangsa Israel, "Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Dan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Tetapi pada saat bangsa Israel ingin meneruskan perjalanannya, mereka tidak dapat meneruskan perjalanannya karena di belakang mereka ada pasukan bangsa Mesir yang berkuda, sementara di depan mereka ada laut Teberau yang tidak mungkin mereka seberangi. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya. Dan Musa juga mengulurkan tangannya ke atas laut,
dan membelah air laut teberau tersebut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan angin yang sangat keras. Laut teberau yang tadinya tenang akhirnya terbelah dua, dan laut itu di tengah-tengahnya menjadi kering, sehingga bangsa Israel boleh berjalan di tengah-tengah laut teberau yang kering tersebut. Lalu tiang awan bergerak ke belakang, ada di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Di sanalah malaikat Allah berjalan di depan tentara Israel dan berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara Israel. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut itu. Ada tembok air di kanan dan kirinya. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, dan mereka tidak kena air yang ada di laut teberau tersebut. Tiba-tiba tentara Mesir menyusul bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat kereta mereka berjalan miring. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari, meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Tentara Mesir tersebut takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, air laut terbelah yang menjadi terbelah dua tersebut kembali bersatu, dan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut itu. Maka air laut itu pun kembali, dan seluruh pasukan Firaun tersebut mati di tengah-tengah laut teberau tersebut. Demikianlah bangsa Israel bersukacita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka dari kejaran bangsa Mesir. Amin. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu, kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan bagaimana Musa membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada 3 hal penting yang menjadi pelajaran bagi kita dari cerita firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama yaitu bercerita tentang ketaatan. Pada saat Musa dan Harun diperintahkan Tuhan menghadap Raja Firaun, mereka berdua taat. Sehingga pada saat mereka melakukan di hadapan Firaun, mereka dimampukan Tuhan untuk berbicara kepada Raja Firaun. Yang kedua yaitu Allah tidak kurang cara untuk menolong kita. Pada saat bangsa Israel mengalami masalah, mereka terbelenggu karena di belakang mereka ada pasukan bangsa Mesir yang mengejar mereka, dan juga di depan mereka ada laut teberau yang terbentang luas yang tidak mungkin mereka seberangi. Tetapi di saat mereka tidak punya jalan, Tuhan menyiapkan jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh berjalan di tengah-tengah laut teberau yang kering dengan mujizat Tuhan. Yang ketiga yaitu mengucap syukur. Pada saat bangsa Israel telah melihat mujizat Tuhan, mereka tahu berterima kasih kepada Tuhan, mereka mengucap syukur.
Mari adik-adik sekolah minggu, dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita harus taat. Yang kedua, kita percaya Allah tidak kurang cara untuk menolong kita. Yang ketiga, kalau Tuhan sudah tolong, jangan lupa mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala perkara, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Amin. Ayat hafalan kita Minggu 28 Maret 2021 ada di Keluaran 14 ayat 14. Bunyinya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya.